Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku sebangsa setanah air, saya ingin membuat refleksi kecil tentang perkembangan politik kita yang sepertinya menjadi tidak jelas. Jadi memang tidak ada salahnya Pilpres masih 2 tahun lagi, tapi sekarang kelompok-kelompok politik di negara kita ini sudah ancang-ancang, ada yang mengatakan curi start dan lain-lain. Tapi ini sesuatu yang menurut saya ada baiknya karena akan memilih pemimpin nomor 1 di negeri Muslim terbesar di dunia ini, tapi juga saya kira di negeri terbesar di kawasan ASEAN, sehingga kita tidak boleh salah pilih. Nah, saya mengikuti pembicaraan para ahli, para analis yang semuanya masuk akal. Jadi ada yang dilupakan, yaitu kekuatan politik yang lebih dahsyat dari partai politik manapun, partai politik dalam tanda petik, yaitu kekuatan TNI dengan 3 matra, baik darat, laut, dan udara. Jadi saya tidak sama sekali mendorong supaya teman-teman politisi itu lantas memainkan kartu politik kemudian mengajak TNI terlibat dalam politik, jangan. Tetapi jangan lupa, lembaga yang paling mendapat kepercayaan dari publik itu adalah TNI, bukan DPR, bukan yang lain-lain. Nah, jadi saya juga ingat ketika dulu ada perubahan dari Orla ke Orba, itu juga jelas sekali, TNI itu mengambil peran yang paling penting, paling artinya the most important, the most decisive, the most significant. Nah, ketika orde baru ke orde reformasi pun lagi-lagi itu TNI. Andai kata ada TNI, kayak apa kira-kira? Kira-kira PKI kemudian bisa menang, lantas kita disulap menjadi negeri komunis, A'udzubillahi min dzalik gitu. Sekarang pun banyak orang mengatakan Indonesia sedang menghadapi sebuah perubahan besar-besaran. Maklum, karena hampir 8 tahun kita dipimpin oleh Pak Jokowi, lepas dari berbagai yang positif, tentu saya mencatat ada hal yang luar biasa bahayanya, yaitu bangsa ini telah terpecah secara sistematik, dibelah. Kemudian yang kedua, yang namanya oligarki sudah memegang tengkuk penguasa, sehingga seolah-olah rezim Pak Jokowi ini hanya menurut dan mengikuti apa maunya oligarki itu. Tetapi juga jangan lupa bahaya komunisme yang laten dan bahkan mungkin sama bahayanya dengan kekuatan oligarki itu. Jadi banyak para pengamat yang mengatakan kalau ada kekuatan global yang tidak sekedar ingin mencaplok kepentingan ekonomi, tapi juga politiknya, kedaulatannya memang hanya Cina. Jadi ini RRC ini komunis, tega, lihat pembunuhan orang-orang Cina sendiri oleh pemerintah Beijing. Bagaimana di Xinjiang itu orang Muslim, Chinese itu seperti nggak ada artinya, kita tahu semua. Tapi yang jelas memang tidak salah kalau para analis punya intuisi, katakanlah bahwa akan ada perubahan besar-besaran. Cuma masalahnya, jangan lupa perubahan besar-besaran ini itu kita memerlukan TNI dengan 3 matranya itu. Jadi partai politik juga memang tulang punggung demokrasi, tapi dimanapun juga negara maju pun yang paling maju tetap yang namanya military force, National Defense Force itu
tidak ada yang melebihi penting dan signifikansinya itu. Ya. Nah, jadi ini catatan kecil saya. Mudah-mudahan mereka yang sedang berlomba untuk mengepakkan sayap merebut pimpinan nasional dengan cara terbuka, demokratis, konstitusional, tetap saja ya, harus merasa bagaimana kira-kira di depan teman-teman TNI itu. Karena saya tidak memuji, tapi saya bicara kenyataan, seperti Pak Panglima TNI Andika Perkasa itu, menurut saya itu jenderal ini paham sekali ya, bukan hanya ngomong tapi paham betul ya tentang apa arti geopolitics, apa geoeconomics ya, apa hal-hal yang sifatnya global competition dan lain-lain, itu dia fasih, dia at home, dia paham sekali gitu. Nah, jadi saya juga minta ini saya membuat video enteng-entengan ini. Jadi Pak Andika, ya, saya melihat Anda memang harus pensiun cepat ya, tapi saya lihat Anda paham betul itu ya. Anda paham betul pentingnya Indonesia untuk berdaulat ya. Jadi ketika Anda membuat Garuda Shield, latihan perang-perangan Agustus tahun 2021 ya, yang menghadirkan teman-teman Amerika itu yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia Amerika ya. Anda ulangi lagi Agustus tahun 2022 ini ya, dengan lebih besar lagi, yang intinya adalah bahwa Indonesia adalah negeri berdaulat, tidak bisa didikte oleh Cina, tapi juga tidak akan didikte oleh Amerika. Kita adalah Indonesia, kita adalah berdaulat, kita full punya sovereignty ya. Mumpung ada kesempatan ini saya menyampaikan, teman-teman jangan hanya bicara utak-utak partai politik ya, itu memang juga pilar demokrasi. Tapi kita tahu bahwa partai politik di DPR sudah dibeli oleh rezim ya, jadi tidak banyak lagi saya harapkan, tapi TNI itu kita harapkan bisa memberikan keyakinan bangsa ini bahwa arah yang betul itu bukan arah yang jadi subordinasi dari kekuatan Beijing, kekuatan PKC, ya, tapi juga sama sekali bukan subordinasi dari kekuatan kapitalis Amerika. Ya. Itu dulu, elaborasinya mungkin bisa kita diskusikan kapan-kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.